Cuma ada satu yang gua highlight, dan ini khas banget dari rumah tropis. Teman-teman bisa lihat, di sebelah kiri itu ada jalusi, di atas. Dan di sebelah sini langsung berhadapan ada roster. Nah, ini adalah kaidah rumah tropis, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya satu rumah pengen adem, itu kita mesti ada cross ventilation yang otomatis seperti ini. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini spesial banget, teman-teman. Kenapa? Karena kita ada di bawah sebuah bukit. Wih, keren banget ya. Bayangin nggak kalau misalnya teman-teman setiap pagi bangun keluar rumah ngeliatnya langsung bukit seperti ini. Ya, kita lagi ada di Sentul City, teman-teman. Ini adalah perumahan terbaru dari Sentul City. Namanya adalah Spring Valley. Nah, Spring Valley ini itu udah groundbreaking nih, teman-teman. Jadi yang pertama itu udah dibangun. Kalau teman-teman lihat tuh di sebelah situ udah mulai pembangunannya. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah Spring Valley Extension, alias tambahan dari Spring Valley, gitu ya? Iya, perpanjangan. Perpanjangan dari Spring Valley. Nah, kalau di Sentul City ini tentu teman-teman tahu di sini tuh fasilitasnya udah luar biasa banget. Ada IKEA, udah ada Aeon, besar banget mallnya di depan sana. Dan yang pasti kalau teman-teman nanya rumah sakit, udah ada rumah sakit IMC. Jadi semua udah lengkap, udah seperti sebuah kota mandiri. Sekarang kita mau menuju ke rumah yang akan kita bahas. Ini adalah Spring Valley Extension. Nah, luas tanahnya ini ada di 72 meter persegi, 6 kali 12. Bangunannya itu ada di 45 meter persegi. Bayangin deh kalau misalnya teman-teman sekarang punya uang lebih, abis itu pengen punya villa, kenapa nggak beli di Spring Valley ini? Ya karena ini dia nih, yang seperti gue bilang tadi, belakangnya itu benar-benar bukit. Jadi ini adalah Spring Valley yang pertama, dan Spring Valley Extension itu akan ada di sebelah sananya. Makin deket lagi ke bukit, enak banget. Udaranya itu sekarang nih teman-teman, kita lagi ada di jam 10:30 siang, tapi bener-bener masih sejuk banget. Oke, yuk mulai kita bahas dari rumahnya. Nah, teman-teman, atapnya ini modelnya pelana, tapi di sebelah kanan kirinya itu ada dak-dakan ya. Nomor satu yaitu tempat untuk jatuhnya air. Nomor dua itu bisa memperbagus fasad kita. Teman-teman bisa lihat deh. Ini di bagian sini, sopi-sopinya itu dimajuin kan. Jadi kebentuklah sebuah segitiga lagi. Bayangin kalau misalnya dia nggak ada dak-dakan ya, nggak bakal dapet tampilan ada tonjolan seperti ini. Sedangkan kalau kita mau bikin rumah kita menarik itu, kita harus ada permainan maju mundur dari rumahnya. Dengan kita bikin di kiri kanan ada dak, kita bisa majuin, akhirnya bentuk rumahnya jadi unik seperti ini. Habis itu kalau teman-teman perhatiin, walaupun rumah ini satu lantai, tapi dia memiliki ceiling yang tinggi. Nah, kenapa bisa ceilingnya tinggi seperti ini, teman-teman? Karena dia gunain atap model Cremona. Jadi dia dalamnya itu juga bisa miring interiornya. Nah, kalau teman-teman pengen bikin atap Cremona seperti ini, ada dua caranya. Nomor satu, teman-teman bisa pakai baja ringan dan bilang ke tukang baja ringannya, kita mau bikin modelnya atap Cremona karena kita mau expose miring di dalam interiornya. Atau bisa juga pakai besi. Nah, kalau teman-teman perhatiin, rumah ini udah pakai genteng beton. Genteng betonnya itu kalau kita mau bikinnya seperti ini, atapnya, jangan lupa harus seperti rumah ini nih, ada nok sampingnya seperti itu. Dan supaya nok sampingnya itu aman dan gak gampang copot, teman-teman harus kasih baut seperti di rumah ini. Dengan kayak gitu, apa yang terjadi, bro? Nok samping itu bahaya, bro. Kalau nggak ada nok sampingnya, air itu masuk ke dalam kan? Ke dalam. Lama-lama dia masuk ke dalam plafon kita. Plafon. Ya kan, lama-lama plafon kita nggak sadar, rembes, hitam-hitam, airnya jatuh. Nah, nok samping itu adalah yang ngebatesin si air supaya nggak bisa masuk. Nah, kalau nok sampingnya nggak dipasang beneran, nggak dipasang pakai baut, yang terjadi adalah satu saat lepas, kita lupa karena itu kan barang ada di atas. Kalau di depan pasti kita lihat nih, oh rumah kita ada giginya ompong gitu ya. Tapi kalau yang di belakang kan nggak kelihatan. Nah, makanya lebih baik dari awal udah di scrub, jadi aman, rumah kita juga bebas bocor. Oke, kita bahas lagi turun sedikit, teman-teman. Supaya tampilannya menarik, ini agak unik. Kalau teman-teman lihat di situ ada permainan topi-topinya dari beton. Bentuknya T seperti itu, ditonjolin ke depan. Nomor satu, supaya ketika ada matahari masuk itu masih kehalang
Jadi matahari tuh nggak langsung nyorot masuk ke dalam kaca kita. Ini menarik banget karena banyak developer yang bikinnya tuh langsung kaca-kaca aja. Kalau yang ini tuh dia ada tonjolan si T-nya ini. Matahari tuh agak terhalang tapi sinarnya tetap masuk. Nah, di bagian bawahnya sederhana, ada permainan dak beton lagi yang bentuknya L begini, dan di bagian sisi itu kelihatannya standar aja, mau dikasih hiasan dikit tuh teman-teman tinggal tambahin satu ban-banan seperti ini. Nah, ban-banan seperti ini itu nggak perlu pakai besi, ini bisa pakai pasangan bata aja. Oke, menarik. Ini tuh kadang-kadang ada yang suka kelupaan, tau nggak bro? Developer tuh suka bikin begini aja, Brad. Habis itu akhirnya dia naik di sini kecil. Nah, kalau developer ini menarik, dia bikin kotakan lagi begini, jadi begitu kita keluar itu masih ada step, ya. Ini masih bisa ditaruh karpet. Jadi karpet kita itu nggak merusak pemandangan dari teras kita. Oke, kita mulai bahas di terasnya. Nah, teman-teman, ini gunain produk dari Milan Keramik, Habitat. Ini adalah salah satu produk yang sering gue pakai. Kalau teman-teman lagi nyari keramik yang motifnya kayu tapi harganya affordable, teman-teman bisa pakai Milan Keramik nih, seperti ini. Serinya Habitat. Kalau yang biasa gue pakai itu Linea Maple. Nah, teman-teman bisa cari deh. Nah, kalau ini dia juga gunain Habitat. Habitat itu adalah keramik, bukan homogeneous style, tapi tampilannya seperti homogeneous style. Hasilnya sebagus homogeneous style, tapi harganya lebih murah. Tapi apa kekurangannya? Kenapa dia bisa lebih murah dari homogeneous style? Contohnya begini teman-teman. Kalau misalnya keramik ini tiba-tiba kejatuhan benda keras der gitu ya, dia pecahnya itu di dalamnya itu akan berwarna merah karena dia bahannya dari tanah merah. Sedangkan kalau homogeneous style, ketimpa benda keras, dalamnya itu warnanya sama seperti yang di luar, homo gitu. Dalam dan di luar homo gitu. Jadi benar-benar sama. Itu aja perbedaannya. Jadi kalau kita sebenarnya bikinnya itu di tempat-tempat yang hampir nggak mungkin kejatuhan sesuatu, pakai keramik juga oke-oke aja. Yuk, sekarang kita mau masuk dalam rumahnya. Tapi sebelum kita masuk dalam rumahnya, buset bro, ada kodok. Kodok bro. Hati-hati lompat. Sebelum kita masuk, ini kalau bukan was-was bro, masalahnya gue didoktrin dari kecil. Gue sih kayak gini-gini nggak takut. Cuman katanya kalau ngencingin kena mata bisa buta. Katanya, gue sih pakai kacamata, lo nggak pakai. Tar dulu, belum selesai. Ini dia gunain aluminium teman-teman. Warnanya itu coklat anodized. Menarik sih. Jadi kalau teman-teman lagi nyari aluminium yang harganya lebih affordable, teman-teman bisa pakai anodized. Cuman pilihlah yang warna ini. Tapi tetap aja ya, anodized itu juga ada merek-mereknya. Kalau ini adalah merek yang cukup bagus karena dia tebal banget. Dan jangan lupa kalau kita bikin satu jendela yang besar seperti itu, bagian bawahnya itu harus kaca mati seperti ini nih. Ini akan lebih bagus sih kalau misalnya sebenarnya ini kaca double ya. Bayangin deh, ini udah bisa dibuka, ini bisa dibuka.
udara sentulnya itu, nah tapi itu gampang lah. Nanti kalau teman-teman beli rumah ini tinggal panggil tukang aluminium untuk tambahin bukaan jendela 2 lagi. Tapi harusnya seperti ini, di bagian bawahnya ini udah disiapin mati jendelanya supaya anak-anak kita itu nggak bisa main lompat-lompat aja keluar dari rumah. Wah, ini ada yang menarik nih di rumah ini. Jadi di bagian banget. Nah, kalau teman-teman punya rumah yang bentuknya pelana seperti ini, abis itu plafonnya pendek, nih di bagian sopi-sopinya dikasih juga ada ventilasi, dan di sopi-sopi sini ada ventilasi. Akhirnya rumah kita udara panas yang terjebak di atas plafon itu akan hilang dan rumah kita jadi adem. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Sederhana aja, di bagian sini ada sofa muat untuk 3 seater. Dan di bagian depannya ini udah ada wall panel yang digunain buat TV. Dan kalau teman-teman lihat ini sebenarnya seru. Jadi ini ada beberapa komponen. Di sini ada brown mirror, ada HPL, ada oke, ini bukan HPL nih, Bro. Jadi ini PVC. Nah, jadi ini tricky nih. Jadi teman-teman kalau mau beli kayak gini kan sekarang udah banyak nih di Tokopedia nih, tinggal beli-beli doang nih. Jadi kita udah nggak ngukir-ngukir lagi kayak zaman dulu. Dapatlah permainan tali air yang tebal seperti ini. Tapi kan warnanya dia tricky nih. Ya kan, warnanya dia kan pilihannya berbeda sama warna HPL. Mau kita gabungin. Nah, belilah salah satu dulu ininya. Habis itu teman-teman lihat sampel HPL-nya, disamain. Jadi hasilnya mirip nih antara yang beli di Tokopedia sama HPL. Tapi kalau misalnya nggak yakin, Bro, kalau gue sih nggak nyari miripnya. Tabrakin sekalian. Jadi lebih aman gitu. Misalnya ininya muda ya, sini gue sikat gelap aja. Jadi akhirnya aman gitu, tabrak sekalian daripada mirip-mirip malah nggak mirip gitu. Kayak contohnya kayak lu kan mirip sama Jamal Mirdad, ya kan? Jadi akhirnya orang milih siapa? Milih Jamal Mirdad, Bro, ya kan? Tapi kalau lu disandingin sama Jeffrey Nicole kan beda kiri kanan. Lebih kemungkinan lu dipilihnya lebih besar. Gitu ya. Tapi ya gitu, Bro. Zaman sekarang tuh yang klimis-klimis, Bro. Yang breok-breok tuh udah jadul. Karena yang breok-breok siapa? Gue sebutin ya. Rano Karno. Jamal Mirdad, ya. Udah ngetren. Lu lihat yang baru-baru. Nicholas Saputra, mana ada begitu ya? Jeffrey Nicole nggak ada. Oke. Teman-teman, ada juga yang menarik di sini. Kalau teman-teman pengen rumahnya tuh kelihatan mewah, kan perlu ada permainan stone-nya. Ini tuh bisa dapat dari HPL. Nih HPL loh, nggak kelihatan banget ya kalau dia ini tuh HPL, kecuali kalau kita pegang. Sama juga seperti ini, coffee table-nya gunain besi 3x3 di bending. Habis itu di atasnya sama dibikin juga stone seperti yang ada di wall panel TV ini. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini menarik nih. Jadi kalau kita bikin satu meja makan,
pengen efisien, itu kita bisa puter 45 derajat seperti ini. Nih dulu di kantor gue juga bikinnya kayak gini nih. Jadi bikin 45 derajat begini, mejanya itu jadi ke sana, dan ke sana, dan ke sana. Tengahnya, ini kan sebenarnya nge-round. Ini kan pengennya seperti konsep meja bundar gitu. Nah makanya di sininya juga membundar nih. Jadi cocok-cocok aja kalau misalnya atasnya itu bentuknya membundar seperti ini, bawahnya kotak tapi diputer 45 derajat. Tapi kalau ini diputernya nggak 45 derajat, dibikin biasa begini, ini jadi nggak match. Nah teman-teman, kalau kita punya satu rumah yang tinggi seperti ini, taruhlah AC jangan terlalu tinggi seperti kayak gini nih, bagus. Kenapa? Karena AC itu cukup dinginin yang bagian bawahnya. Kalau kita taruh terlalu tinggi, akhirnya dia ngedinginin lebih banyak volumenya. Nggak perlu juga. Dan ini seru loh sebenarnya. Rumah ini itu, bayangin ya di sini. Ini kan tinggi pintu itu sekitar 240. Di atas pintu ini persis, itu sebenarnya bisa siap untuk jadi mezanin. Kalau kita butuh ruangan lagi. Nah, di bagian sininya itu masih panjang. Andaikan nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini kulkasnya digeser lagi. Bagian sini tuh masih bisa jadi tangga untuk menuju mezaninnya. Dan si meja makan ini itu masih bisa digeser ke situ karena benar-benar cuma dikasih pajangan sederhana seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin satu kamar kelihatan lega itu, carilah satu titik berat. Jadi titik beratnya itu cuma di sini doang. Sedangkan sebelah sini itu dibikin lebih light. Jadi akhirnya kita punya satu kamar yang kelihatan luas. Ini enak banget loh. Bayangin dengan kamar 3x3 seperti ini, dapat layout yang seperti ini, anak kita main Lego di bawah itu bisa enak banget. Nah, di sebelahnya itu di antara kamar tidur anak dan kamar tidur utama ada kamar mandinya. Dan ini adalah yang bagian yang paling menarik menurut gue. Karena atapnya pelana seperti tadi itu dan sebelah kanan kirinya itu ada dak-dakannya. Di dak-dakan seperti ini itu bisa dikasih skylight. Hasilnya kamar mandi kita akan selalu kelihatan terang. Cuman sayang ya entah kenapa dikasih keramik modelnya seperti ini. Satu dia gelap, kamar mandinya nggak terlalu besar, tapi dikasih keramik yang warnanya gelap. Bayangin kalau misalnya keramiknya itu dipilih yang motifnya seperti ini, lebih terang lagi, habis itu ini dan ini itu warnanya sama. Satu nggak bikin rumit gitu kelihatannya di mata, habis itu nomor dua akan ngebikin kamar mandi kita kelihatan jauh lebih besar. Sekali lagi di sini juga terulang nih teman-teman. Ini turunannya itu juga nggak patah. Ini menarik nih. Satu kan airnya itu nggak akan keluar ngebasahin bagian kloset. Ini kan bagian keringnya. Ini bagian basahnya. Tapi andaikan ada orang tua di dalam rumah ini atau anak kecil, mereka andaikan kepleset atau apa tidak tajam. Menarik nih. Yuk sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama, tapi sebelum ke kamar tidur utama ternyata di bagian sini itu bisa dimanfaatin untuk jadi wastafel. Enak sih. Jadi kamar mandinya itu tetap berasa lega gitu, nggak maksain. Walaupun sebenarnya kalau misalnya ini digeser sedikit,
sekali lagi terulang nih di sini. Jadi kayaknya emang kalau buat teman-teman yang orang tuanya itu nyari villa gitu, ya kan? Maksudnya kita beli buat orang tua kita istirahat gitu ya. Itu emang dia udah siapin. Ini kan kalau misalnya ada kursi satu top table dari beton, cuman dibikinnya tipis banget nih. Jadi akhirnya tampilan itu seperti seakan-akan ini adalah marmer white Carrara. Cuma sayangnya di bagian sini nggak dikasih backsplash nih. Kalau ini nggak dikasih backsplash ya gitu teman-teman. Pasti akan pudar karena kena air, kena minyak, kotor segala macam karena nggak ada backsplash ya. Tapi kalau untuk layoutnya ini sangat menarik teman-teman. Jadi sekali lagi ini dibikin L, cuman ya ini kurang panjang sedikit sini, Anda kan bisa panjangan sedikit ya. Jadi kalau orang itu 80 cm teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin selasar seperti ini, itu bagusnya dari sini sampai sini itu 80 cm. Itu baru enak untuk sirkulasi. Nah kalau ini agak kurang sedikit, tapi konsepnya menarik. Dia ngambil satu garis seperti ini. Hasilnya adalah satu dapur yang enak dipakai, bisa ditaruh mesin cuci, yang front loading. Enaknya lagi nanti di bagian atas ini masih bisa dibikinin lemari karena dia front loading bukannya di depan. Dan di bagian belakangnya itu masih muat untuk jadi taman. Menarik. Dan kalau teman-teman lihat, ini developernya udah siapin untuk keadaannya seperti ini. Akan jadi dapur di sebelah belakang. Kenapa? Karena dia udah bikinin temboknya bentuknya seperti ini. Dan atapnya udah dibikin seperti ini. Jadi di bagian sini itu tidak kena hujan teman-teman. Dan kalau misalnya kita mau tutup, yang kita tutup itu nggak akan ngeluarin modal banyak karena udah disediain sama developer dinding yang di sini tinggi, dan atapnya juga udah dibikin seperti ini. Jadi kalau kita mau nutup pakai fiber seperti ini akan cepat dan murah. Tapi akan lebih bagus lagi bro. Kalau gue di sini ya, di bagian atas ini ya, itu gue kasih cyclone. Oke. Cyclone itu yang bentuknya bundar gitu, keliling gitu. Yeah. Jadi otomatis nggak perlu pakai listrik, dia udah bisa ngalirin udara. Jadi pasti bagian sini tuh nggak akan pengap. Kalau kita taruhnya exhaust di sini, yang terjadi apa? Pengap. Bukan pengap. Tetangga belakang lu marah dong. Oh, iya. Lu buang panas ke dia. Kenapa sih kita harus banget beli rumah di Spring Valley Extension ini? Nomor satu, developernya adalah Sentul City, developer besar. Nomor dua, fasilitasnya luar biasa di sini. Teman-teman bisa lihat ada Ion yang gede banget dan juga ada IKEA. Kalau IKEA aja udah mau invest di sini, berarti IKEA juga memperhitungkan ini akan menjadi pemukiman yang emang bener-bener dihuni. Itu menarik banget sih. Jadi kalau teman-teman beli di sini ya nggak usah khawatir karena IKEA aja udah berani masuk ke dalam sini. Habis itu nomor tiga adalah udaranya. Kalau teman-teman beli di sini untuk sekedar invest, untuk liburan atau untuk disewain, ini menarik banget sih. Jadi
Satu, teman-teman nggak perlu lagi bayar-bayar hotel ke puncak, nggak usah terlalu jauh kena macet-macetnya. Teman-teman udah punya rumah sendiri yang cicilannya ya nggak segitu mahalnya. Teman-teman udah bisa menghemat banyak sebenarnya. Teman-teman bisa liburan tapi juga punya rumah sendiri. Tapi kalau andaikan teman-teman kerja di Jakarta, ini juga aksesnya enak. Tolnya juga enak banget untuk ke Jakarta. Bayangin deh, kerja udah penat banget di Jakarta, pulangnya ke gunung. Itu luar biasa sih. Nah, ini juga menariknya kalau teman-teman sekarang misalnya punya orang tua, habis itu teman-teman punya uang lebih, teman-teman beli villa di sini kecil, ya orang tua teman-teman pasti happy banget untuk sekedar seminggu 2 minggu di sini baru pulang ke Jakarta lagi, seminggu 2 minggu di sini pulang ke Jakarta lagi. Jadi ini sebenarnya satu tempat yang cocok banget untuk segala macam acara. Untuk teman-teman yang punya kerjaan di Jakarta, ya itu seperti gue bilang, enak banget pulang ke sini. Teman-teman yang pengen nyari villa, nggak mau keluarin duit lagi untuk bayar-bayar hotel-hotel di puncak kayak mahal dan jauh dan macet, teman-teman bisa di sini. Kalau kita mau bahagian orang tua juga bisa di sini. Jadi ini semuanya lengkap. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting di acara kita, itu masalah duitnya. Berapa sih kalau kita mau beli di sini? Jadi ini harga di 735 jutaan. Anggap aja kita punya DP itu 10%, teman-teman. 15 tahun itu sekitar 6 jutaan lah per bulannya. Sedangkan kalau misalnya ngambil 20 tahun itu di 5 jutaan. Nah, ini menarik banget, dapat view dengan cicilan 5 jutaan. Kalau misalnya kita liburan satu keluarga itu nyewa hotel aja